Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kitab Mubadi Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yaitu poin yang pertama adalah fikih dan usul fikih. Yang kedua adalah am dan tahsis. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah dari ilmu fikih. Jadi ntar kita akan mengambil 10 kaidah saja. Poin yang pertama adalah fikih dan usul fikih. Nah, usul fikih ini diambil dari kata usul yang artinya jamak, dari aslu yang artinya pondasi. Kalau jamaknya berarti diartikan pondasi-pondasi, sedangkan fikih artinya pemahaman. Nah, kalau digabung, usul fikih adalah pondasi-pondasi fikih atau pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu hukum syariat yang diambil dari hasil ijtihad. Nah, di sini agar lebih mudah untuk memahami, kita bisa ibaratkan usul fikih dan fikih sebagai suatu hal yang berhubungan. Contohnya, kita di sini fikihnya sebagai produk atau hasil. Nah, sedangkan usul fikih adalah pabriknya. Seperti bahan mentah pada umumnya, dia nggak bisa langsung masuk ke tubuh, harus dimasukin dulu ke pabrik, baru hasilnya yaitu produk. Nah, di sini juga bahan mentah yang berupa Al-Quran dan yang lain sebagainya, kita masukkan dulu ke usul fikih, kemudian barulah keluar hukum yaitu fikih. Kemudian, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang am dan tahsis. Am adalah tetap dalam sifat keumumannya dan berlaku sampai kapan saja, kecuali kalau di dalamnya itu terkandung tahsis. Tahsis adalah pengkhususan atau pengecualian. Contohnya ada pengumuman, diharapkan kepada seluruh siswa untuk berkumpul di lapangan sekarang juga. Nah, di sini kan nggak ada tahsisnya, berarti ini sifatnya am, tidak ada pengkhususan atau pengecualian. Kecuali kalau di dalam pengumuman itu ada berbunyi yang setelahnya kayak kecuali yang masih sedang di kelas atau lagi pelajaran. Nah, itu di situ yang pelajaran kan otomatis diberi kayak keringanan gitu kan. Itu yang dimaksud tahsis atau pengecualian. Nah, seperti itu. Di sini tahsis dibagi menjadi 2, yaitu tahsis mutasil dan tahsis munfasil. Mutasil adalah tahsis yang bersambung, kalau munfasil adalah tahsis yang terpisah. Seperti itu. Contoh dari tahsis mutasil terdapat dalam rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, di sini kan perintah haji diperintahkan untuk seluruh umat muslim untuk ke Baitullah. Di sini hanya untuk yang mampu, jadi yang tidak mampu tidak berkewajiban, seperti itu. Ini contoh dari tahsis munfasil adalah kitab bil kitab. Jadi Al-Quran, ayat Al-Quran ditahsiskan dengan ayat Al-Quran pula, seperti itu. Yang kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 kaidah fikih. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Jadi setiap perbuatan itu sebenarnya tergantung pada niat sang pelaku. Contohnya seperti makan dan minum. Hukum awal makan dan minum itu apa sih? Kan mubah kan? Jadi kalau kita makan dan minum saja tanpa niat lain, maka ya nggak ada pahala ataupun dosa. Seumpama kita ganti niat kita agar makan dan minum bernilai ibadah seperti mau makan biar entar semangat ibadahnya, kalau enggak biar ada energi gitu. Nah, dari hukum mubah tadi, karena niat kita karena Allah, bisa berubah menjadi sunnah, dan disitu kita mendapat pahala. Kaidah yang selanjutnya, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubatilun. Segala amal ibadah yang di dalamnya terdapat ta'yin atau penentuan, maka jika salah dalam penentuan itu batal. Contohnya seperti sholat. Kita sholat zuhur, tapi niatnya sholat asar. Nah, disitu batal karena apa? Niat sholat zuhur sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa ahtu alam yadurra. Tidak disyaratkan niatnya itu terperinci dan bentuknya juga tidak terperinci, maka boleh. Contohnya seperti kita berniat menyimami 2 orang makmum saja, tapi ternyata di situ ada lebih dari 2 makmum. Di situ tetap sah atau boleh. Yang selanjutnya, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Jadi, yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang syak, karena kedudukan yakin itu lebih tinggi daripada syak. Yakin hanya bisa dihilangkan dengan yakin.
Contohnya seperti wudhu. Saya sudah wudhu nih. Di sini saya bingung, saya udah batal apa belum ya? Maka ambillah hukum belum batal selama belum ada bukti yang jelas, belum ada bukti yang kuat. Yang selanjutnya al aslu baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu pada dasarnya dihukumi hukum asalnya sampai ada bukti yang nyata atau bukti yang jelas yang membuat hukum itu berubah. Contohnya puasa. Di situ kita lagi sahur, udah fajar belum ya gitu. Ya di situ hukumin aja belum fajar, kecuali ada sesuatu bukti yang nyata kalau itu udah fajar. Selanjutnya al aslu bara'ud dimmati. Pada dasarnya seseorang itu tidak bersalah. Jadi seumpama ada orang menuduh seseorang berbuat kejahatan, maka kewajiban yang menuduh itu memberikan bukti, dan kewajiban yang dituduh hanya untuk bersumpah, seperti itu. Yang selanjutnya al aslul adamu. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Contohnya si fulan berhutang kepada si A. Di sini si A waktu dihutangin si fulan tidak memberi bukti ataupun kejelasan saksi kalau si fulan berhutang kepada dia. Nah, suatu hari si A ingin menagih hutangnya kepada si fulan, sedangkan si fulan mengatakan kalau hutangnya sudah ditagih. Nah di sini si A nggak bisa ngasih pembelaan kalau belum gitu, soalnya si A nggak punya bukti, nggak punya saksi, nggak punya catatan kalau si fulan ini udah membayar atau belum. Nah sedangkan si fulannya sendiri mengaku kalau dia sudah membayar, maka di sini yang menang adalah si fulan, seperti itu. Yang selanjutnya al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Pada dasarnya, setiap kejadian dihukumi kejadian yang paling mendekati. Contohnya, ada ibu hamil tua, kemudian seseorang memukul perutnya nyampe bayi itu keluar. Nah, setelah itu bayinya tuh masih hidup. Setelah hari itu, bayinya masih bernafas sehat. Nah, 1 minggu kemudian bayinya itu meninggal. Tapi di sini nggak bisa disalahin dong yang mukul perutnya ibu tadi, soalnya ya kejadiannya kan udah jauh sama kejadian waktu ibu mukul sama anaknya meninggal kan udah jauh, makanya tidak bisa disalahkan yang mukul gitu. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya al-masyaqqaqu tajlibut taysira. Jadi artinya kesulitan itu bisa menimbulkan kemudahan. Contohnya, orang yang tidak kuat sholat berdiri maka diperbolehkan untuk sholat duduk. Udah, itu. Yang selanjutnya al-asya'u idza tasa'at daqat. Segala sesuatu apabila dia sempit maka diperluas. Segala sesuatu apabila sudah terlalu luas maka dipersempit. Seperti itu. Contohnya air suci dan mensucikan. Jika dia cuman kecipratan, kayak sedikit cipratan waktu kita wudhu ke bak, itu masih bisa dikatakan suci. Tapi kalau sudah tercampur seperti air tepung atau gula, nyampe dia berubah zatnya menjadi asam tawar ke asam, atau warnanya berubah, maka dia berubah. Nah, di situ udah tidak sah untuk dibuat untuk bersuci. Seperti itu. Makasih, itu semua penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kurang dan lebihnya. Bukan kurang dan lebih. Maaf jika banyak kurangnya dan lebihnya tuh dikit banget, soalnya lagi puasa. Jadi maaf ya kalau kurang fokus. Saya cukupkan di sini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Dadah.